Ternyata memang benar dunia ini hanya indah sebelum dimiliki. Makanya lebih baik nggak usah dimiliki, Pak, biar indah terus. Ya, serius. Ya, saya juga begitu pengalaman dulu, Pak. Saya dulu sebelum punya mobil Alphard, saya punya, Pak, bukan pamer. Allah kasih, bukan karena saya kaya, tidak. Allah kasih hantarkan mobil itu. Kemudian hadirin mulia, pertama membawanya enak, saking enaknya kami nggak nyaman, Pak. Terlalu enak. Dibalikin sama orang yang memberikan hadiah itu. Kita nggak mau mobil ini. Akhirnya dia pakai aja, Ustaz, ini buat dakwah. Akhirnya kita pakai. Itu mobil hadirin mulia sekarang saya nggak tahu di tangan siapa mobil itu. Bergilir 1 tahun terakhir itu bergantian orang minjam. Bro, aku pinjam 1 bulan, mau pakai sebulan. Bukan disewakan, orang pakai aja. Biasa aja itu mobil, Pak. Ternyata mobil itu indah sebelum dimiliki. Kalau udah dimiliki biasa-biasa aja. Coba aja. Paham? Itu rahasia dunia. Dunia ini hanya indah sebelum dimiliki. Kalau sudah dimiliki biasa-biasa aja. Ya, antum menghayal lihat perempuan cantik. Oh, ini kalau aku nikah ini aku bahagia. Coba aja, Pak. Perempuan tuh, Pak, mohon maaf nih ibu-ibu ya, mohon maaf tanpa merendahkan perempuan, karena saya juga istri saya perempuan, anak perempuan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan 1 hari makan, 1 hari enggak. Kalau Nabi makan, ikan laut nggak dicampur darat. Kalau masakannya ikannya ikan darat nggak dicampur laut. Kalau masak kambing nggak ada ikannya. Coba lihat ibu-ibu sekarang masak, Pak. Di mejanya ada ikan lautnya, ada telur dadarnya, ada dagingnya, ketopraknya, semua komplit. Seng-osengnya semua. Kadang di dapur 4 jam makan cuma 10 menit. Nggak masuk akal, Pak. Nah, makanya kalau orang paham agama, mulai disederhanakan keperluan makannya. Pakaian juga begitu. Sekaya-kayanya orang, Pak. Jadi bajunya 1, sarung 1, celana 1, kan? Betul nggak? Nggak ada orang kaya tuh, Pak, yang tiap jam ganti warna. Jam 7 pakai baju warna merah, jam 8 ke warna hijau, jam 9. Karena kaya kan? Orang kaya. Nah, kok ganti-ganti terus warnanya, Bu? Baju saya banyak, orang kaya. Ataupun 10 lapis langsung, kamu lihat nih, ini yang di sini nih, Singapura nih. Yang di sini beli di Jakarta, di Tanah Abang gitu. Nggak ada. Buat apa baju yang banyak itu? Nabi tahu nggak punya baju berapa? 3 lembar. Kalau datang baju baru, yang lama kasih sahabat. Kalau mau tenang hidup, Pak, sederhanakan pakaian saja. Sayyidina Utsman tuh pernah menegur istrinya gara-gara sumbu lampu kebesaran. Kan satu orang sahabat miskin datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin ini itu, aku tolong ya Rasulullah, siapa yang bisa bantu aku? Kata Rasulullah, datang kepada Utsman, kau adukan keperluan hidupmu kepada Utsman. Lalu sahabat miskin datang ke rumah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sesampai di depan rumah Sayyidina Utsman, dia mendengar Sayyidina Utsman radhiyallahu an menasihati istrinya. Dikatakan, sayang, Dek, itu sumbu lampumu kebesaran. Kecilkan, mubazir. Allah nggak suka orang mubazir. Itu sahabat miskin, Pak, mundur teratur, Pak. Dia bilang, wah, nggak bisa ini. Aku miskin, tak pernah aku tegur istriku masalah sumbu lampu. Ini Utsman ini pelit orangnya nih. Dia balikkan masjid, duduk lagi di masjid, jumpa Rasulullah. Kata Nabi, kenapa? Nggak jadi ya Rasulullah, nggak usah. Maksudmu? Saya nggak menyangka si Utsman itu sepelit itu. Kenapa? Masa sumbu lampu jadi tegur istrinya? Lalu kau bicara sama Utsman nggak? Nggak usah ya Rasulullah, nggak perlu. Ngambul, Pak. Nggak mau. Kata Nabi, kau balik lagi ke rumah Utsman, adukan keperluan hidupmu kepada Utsman.
Jadi Nabi itu Pak menyuruh kita, boleh kita datang kepada orang yang kaya, yang suka hartanya diminta, boleh Pak. Tapi orang kaya yang bakhil jangan datangi Pak. Ada orang nih kaya, dia suka dimintai, boleh kita datang, kayak Sayyidina Utsman. Bahkan dia sengaja memakai baju-baju bagus supaya orang-orang miskin tak malu datang kepada dia untuk minta-minta. Niat dia begitu. Lalu kembalilah sahabat yang miskin tadi ke rumah Sayyidina Utsman dan menceritakan hajat dia. Apa kata Sayyidina Utsman kepada istrinya? Wahai istriku, berikan seluruh keperluan saudara kita ini, semuanya. Jadi bagi mereka 100.000 rupiah untuk perkara dunia adalah pemborosan, 100 miliar untuk perkara akhirat adalah kecerdasan. Paham Pak? Maksud Allah memberi kita harta yang berlebih itu bukan untuk bermewah-mewahan. Maksud Allah memberi kita harta yang berlebihan untuk dikirimkan ke akhirat. Ya. Kalau kita membantu orang miskin, kita sedang membantu memperbaiki dunia mereka, tapi mereka sedang membantu memperbaiki akhirat kita. Nah, jadi hadirin sekalian, simple life, simple problem. Kalau sederhana kehidupan kita, insya Allah tenang hati kita. Nih, kalian semua teman-teman ya, kalau sudah bebas dari kredit mengkredit, ribawi, nggak ada lagi cicilan-cicilan, welcome to the peaceful life. Selamat datang dalam ketenangan, kebahagiaan hidup. Ya, nggak usah punya mobil, nggak apa-apa daripada punya mobil dicicil. Hah? Kalian beli mobil mewah Pak, dicicil. Mobil mewah dicicil. Terus panggil teman kita nggak punya mobil, yang miskin. Bro, ayo naik mobil. Saya mau tanya, kira-kira yang menikmati mobil itu siapa Pak? Kawan kita yang miskin tadi Pak. Waduh Pak, Masya Allah. Gila nih bro. Setiap jengkal mobil kita Pak dicium sama dia. Wangi kali mobilmu nih. Terus dia lihat di atas, ini apa ini? Itu sunroof. Bisa buka ya? Dibuka Pak. Dia masuk kepala ke atas Pak. Wih, kayak Ustaz Somad aku katanya. Dia bahagia naik mobil mewah kita Pak. Tapi yang punya mobil Pak suntuk. Karena 2 hari lagi cicilan masuk. Ternyata memang benar, dunia ini hanya indah sebelum dimiliki. Makanya lebih baik nggak usah dimiliki Pak, biar indah terus. Serius. Ya. Saya juga begitu pengalaman dulu Pak. Saya dulu sebelum punya mobil Alphard, saya punya Pak, bukan pamer. Allah kasih, bukan karena saya kaya, tidak. Allah kasih, hantarkan mobil itu. Kemudian hadirin mulia, pertama membawanya enak. Saking enaknya kami nggak nyaman Pak. Terlalu enak. Dibalikin sama orang yang memberikan hadiah itu. Kita nggak mau mobil ini. Akhirnya dia pakai aja Ustaz, ini buat dakwah. Kita pakai. Itu mobil hadirin mulia sekarang saya nggak tahu di tangan siapa mobil itu. Bergilir 1 tahun terakhir itu bergantian orang minjam. Bro, aku pinjam 1 bulan, mau pakai sebulan. Bukan disewakan, orang pakai aja. Biasa aja itu mobil Pak. Ternyata mobil itu indah sebelum dimiliki. Kalau udah dimiliki biasa-biasa aja. Coba aja. Paham? Itu rahasia dunia. Dunia ini hanya indah sebelum dimiliki. Kalau sudah dimiliki biasa-biasa aja. Ya. Antum menghayal lihat perempuan cantik. Oh, ini kalau aku nikah ini aku bahagia nih. Coba aja Pak. Perempuan tuh Pak, mohon maaf nih ibu-ibu ya, mohon maaf tanpa merendahkan perempuan, karena saya juga istri saya perempuan, anak perempuan. Nah, terus ibu saya juga perempuan, nggak merendahkan perempuan. Tapi ini rahasia sebetulnya. Ya, Miss Universe, tahu tuh, Putri Indonesia, tahu? Jadi perempuan tercantik di dunia itu ternyata Pak, kentutnya bau. Iya, nggak percaya? Tanya ibu-ibu. Kalian baru tahu aja, laki-laki yang paling ganteng di dunia itu Pak, kalau nggak sikat gigi 2 hari bau toilet mulu dia. Kalau dia nggak mandi, busuk. Itu dunia. Makanya dunia ini Pak, semakin dekat kita dengan dunia, semakin terlihat kekurangan-kekurangannya. Beda dengan Allah. Ketika kita semakin dekat dengan Allah, semakin terlihat kesempurnaannya. Maka orang yang beriman hidupnya tenang, bahagia terus, bahagia never end. Non-stop kebahagiaan orang beriman. Tapi kalau orang mencintai dunia Pak, semakin besar cinta kita kepada dunia, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Maka berharaplah hanya kepada Allah saja.
Ya, orang kalau berharap sama Allah nggak mungkin kecewa, nggak mungkin kecewa. Kalau masih kecewa, berarti belum berharap kepada Allah. Orang beriman itu sangat baik sama Allah. Untung, gimana bahasanya ya? Untung bannya bocor.